Dan yang kami banggakan, hadirin peserta diskusi panel pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama secara daring di acara diskusi panel Bedah Hambatan Pengajuan Klaim Pelayanan Pasien COVID-19 dan Peraturan Terkait Insentif Tenaga Kesehatan. Perkenalkan, saya Lutfi Rinaldi Syahbana dan rekan saya Mita Audia Rahma. Kami berdua akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Adapun susunan acara pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kedua, menyanyikan lagu Mars Pormiki. Pembacaan doa. Penyampaian ulasan singkat mengenai tema diskusi panel oleh keynote speaker. Diskusi pertama, peran PMIK sebagai tenaga kesehatan dalam klaim COVID-19. Diskusi kedua, hambatan terkait pengajuan klaim COVID-19. Diskusi ketiga, mekanisme pengajuan insentif tenaga kesehatan. Diskusi keempat, aturan pencairan dana klaim COVID-19 dan pemberian insentif tenaga kesehatan. Dan yang terakhir, diskusi kelima, pengajuan klaim COVID-19 di lingkungan Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta. Sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Menginjak acara yang pertama, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars Pormiki. Hadirin dimohon berdiri. Kita maju bersama, kita gerakkan organisasi, Pormiki wadah komunikasi, profesi perekam medis, tetap setia membangkitkan keutuhan bangsa, ciptakan informasi yang ada
Hadirin disilahkan duduk. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Aib Saifullah. Kepada Bapak Aib Saifullah, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai acara ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Izinkan saya memandunya. Hadirin yang berbahagia, sebelum memulai acara ini, marilah kita tundukkan kepala, hati dan jiwa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memohon keriduannya atas apa yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuwafi ni'mahu. Ya Rabbana walakal hamdu walakal syukru. Allahumma sholli ala Muhammadin fi awalina wal akhirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan kali ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas ilmu kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional, proporsional dengan baik dan tekun, sebagai bukti syukur dan penghambaan kami kepadamu. Ya Allah yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani kehidupan di dunia ini, serta berikanlah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada yang hadir pada acara kali ini kesehatan, kekuatan, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan dalam mengikuti acara. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, luaskan pengetahuan dan segarkan pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan para pemimpin kami, serta seluruh orang-orang yang telah mendahului kami. Kabulkanlah doa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkau satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Aib Saifullah. Nah, selesai juga nih Kak Mita acara pembukaannya. Nih kayaknya perlu kita lemesin dulu deh sebelum ke acara intinya ya Kak Mita. Ya, bener banget nih Kak Lutfi. Gimana kalau kita sapa dulu teman-teman PMIK di sini? Kalau kita lihat dari layar Zoom sekarang ya, sudah ada kurang lebih 270 peserta nih yang udah bergabung bersama kita hari ini Kak Lutfi. Wah, banyak banget nih Kak. Tapi ini kayak pasti bakal nambah terus sih. Jadi stay tune di sini ya teman-teman di sini. Jangan sampai leave Zoom dari awal sampai ke akhir karena akan ada absen di awal dan absen di akhir. Dan teman juga pasti nggak mau ketinggalan informasi dong teman diskusi panel hari ini. Ya, benar. Dan untuk link Zoom-nya ada di kolom chat di bawah ini, teman-teman yang sudah di-share oleh teman-teman pengurus dan panitia. Dan untuk itu juga kita jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan, yang diantaranya untuk memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, apalagi nih Kak Lutfi. Ada menjauhi kerumunan dan juga membatasi mobilitas. Nah, ngomongin absen juga nih Kak Mita, untuk link absennya sudah di-share oleh panitia ya. Dan jangan lupa diisi sesuai dengan nama teman-teman, nama lengkap, dan juga gelar. Karena nama ini yang akan dicetak di sertifikat yang bernilai 2 SKP Pormiki. Lumayan kan? Ya, lumayan banget nih Kak Lutfi untuk nambah-nambah dari perpanjangan STR nanti ya. Oh iya, untuk nanti sertifikatnya itu akan di-share H+7 dari selesai acara kita ini juga Kak Lutfi. Dan melalui ke email masing-masing ya yang sudah terdaftar. Jadi stay tune aja di emailnya masing-masing ya. Oh iya juga. Ini teman-teman juga karena diskusi paling kayak seru banget ya temanya ya, yaitu bedah hambatan pengajuan klaim layanan pasien COVID-19 dan peraturan terkait insentif tenaga kesehatan. Wah, gimana nih Kak Mita nih insentif Kak? Ya, terkait insentif tenaga kesehatan ini lagi banyak nih diperbincangkan oleh teman-teman semua, khususnya sendiri yaitu PMIK-nya juga. Nah, harapannya ke depannya untuk teman-teman yang mengikuti diskusi hari ini bisa dapat memahami apa yang akan disampaikan oleh kelima panelis kita hari ini dan juga bisa menjadi sebagai penyampai informasi untuk teman-teman yang belum bisa mengikuti diskusi hari ini. Nah, betul banget nih. Jadi alhamdulillah nih terima kasih kepada DPD Permiki DKI Jakarta yang sudah memfasilitasi, yang memberikan wadah ya agar adanya diskusi panel ini. Jadi teman-teman ayo persiapkan pertanyaan-pertanyaan nih karena diskusi panel hari ini Kines Ika dari panelisnya itu expert di bidangnya. Yang pasti apa yang akan nanti disampaikan itu no hoax karena dari sumbernya langsung gitu. Jadi disiapkan ya. Dan juga jangan lupa juga teman-teman kan diskusinya akan mungkin lama ya. Jadi disiapkan tempat duduknya yang nyaman, mungkin disediakan minum atau camilan-camilan ya, jadi enak lah ya sambil makan-makan tipis-tipis ya Kak Mita. Ya, betul banget kalau sih. Nah, tanpa memperpanjang waktu lagi nih, sepertinya juga teman-teman udah nggak sabar untuk mengikuti diskusi hari ini. Nah, selanjutnya kita akan memasuki acara inti dari hari ini. Yang pertama, kita akan mendengarkan penyampaian ulasan singkat dari keynote speaker kita hari ini, yaitu Bapak Teddy Hidayat, AMD Perkes, SSTR MK MMRS, selaku Ketua Umum DPP Pormiki. Kepada Bapak Teddy Hidayat, disilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pak Hasan Sadikin, MKM, selaku Ketua DPD Pormiki DKI Jakarta. Yang saya hormati Dr. Trisawah Yuni Putri selaku Sekretaris Badan. Yang saya hormati, selamat pagi Bu. Yang saya hormati Ibu Rahayu Reri. Yang saya hormati juga Direktur RSPI Sulanti Saroso. Yang saya hormati juga Dr. Nuni Kria S. Mares. Dan yang saya cintai dan banggakan Ibu Hozijah SKM MKM selaku moderator dan mungkin nanti yang memimpin diskusi panel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Rabbi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan. Walau melalui aplikasi Zoom Meeting ini kita bisa berkumpul dalam acara diskusi panel. Kalau saya lihat materinya, diskusi panelnya luar biasa ya. Mungkin di sini ya dengan judul
hambatan layanan klaim dan mungkin terkait dengan insentif. Ya, pertama mungkin saya juga mengaturkan terima kasih pada narasumber handal ya, Ibu Trisa Wahyuni yang mungkin salam hormat juga dari kami, Bu. Saya mungkin Ibu mungkin pengawas di rumah sakit kami juga gitu. Saya kerja di rumah sakit Tertinsulu, Bu. Gitu. Jadi salam hormat juga buat Ibu selaku dewan pengawas di rumah sakit tempat kami bekerja. Yang mungkin yang menjadi sebuah tren topik saat ini adalah terkait dengan klaim layanan ya. Hambatannya seperti apa ya. Jadi mungkin ini akan menjadi seru ya, walaupun mungkin kalau kita bicara sebuah regulasinya saat ini sudah dirubah ya. Saat ini sudah dirubah menjadi KMK-nya ya, KMK-nya itu sudah dirubah menjadi menjadi KMK 5673 dari 4718, di mana sebenarnya layanan COVID saat ini masuk dalam aplikasi e-claim, masuk dalam aplikasi e-claim di aplikasi Nasibijis tentunya ya. Mungkin saat ini kemungkinan besar akan lebih terorganisir, kemungkinan besar. Jadi sebenarnya Kementerian Kesehatan sebenarnya sudah berusaha ya. Jadi mungkin nanti akan jadi bahasan yang benar-benar bisa menyikapi bagaimana sebenarnya untuk terkait dengan pengajuan klaim yang saat ini. Walaupun sebenarnya kenapa ini dijadikan sebuah bahasan, mungkin bisa diketahui sama semua sebenarnya bahwa namanya pengajuan klaim ini selalu terhambat ya, selalu terhambat ya. Mungkin yang kami pahami ya, yang kita pahami sebenarnya terkait dengan pagu dari anggaran dari Kementerian Kesehatan ya, yang mungkin bisa kita lihat di rilis yang narasumber yang di bulan kemarin tampaknya ya. Jadi yang mungkin bisa rilis di situ untuk 2021 sebenarnya sudah tercapai 98% terkait dengan klaim COVID ini. Tapi untuk tunggakan 2020 masih terkait dengan 46%. Nah, mungkin ini akan menjadi sebuah bahasan yang mungkin bisa menggambarkan ya. Mungkin nanti narasumber-narasumber di sini sudah bisa menggambarkan apa saja sebenarnya. Tetapi kita sebagai seorang Prekameris dan Informasi Kesehatan juga tentunya harus bisa sebenarnya mengemas kenapa sebenarnya ada hambatan tersebut. Karena salah satu bentuk hambatan itu tidak hanya terkait dengan anggaran ya tentunya, tapi terkait dengan kebenaran ya, terkait dengan persyaratan klaim yang mungkin sudah harus disiapkan oleh kita dalam mengajukan klaim tersebut ya. Di antaranya misalnya ketika kita bicara sebuah kelengkapan dari resume medisnya, penunjangnya, kemudian klinisnya ya. Nah, sehingga sebenarnya tidak terjadi dispute claim ya. Jadi sehingga tidak terjadi dispute claim ataupun tidak terjadi pending claim di situ ya. Jadi itu yang mungkin menjadi sebuah dasar nanti diskusi panel seperti bahan dari diskusi ini supaya apa? Supaya sebenarnya kita bisa paham juga kenapa sebenarnya terjadi banyak sekali dispute. Sementara hambatan yang lainnya dari dispute tersebut dibuka oleh Kementerian Kesehatan. Jadi tidak langsung kita bisa melakukan penyelesaian dispute tersebut. Jadi karena nanti dibuka oleh tim Kementerian Kesehatan, terutama tim verifikator dari Kementerian Kesehatan. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara sebuah hambatan tersebut, coba mungkin teman-teman bisa melihat juga di sini. Saya mengajak teman-teman dari Prekameris dan Informasi Kesehatan ini untuk selalu sebenarnya melihat syarat dan ketentuannya ya, di mana sebenarnya terkait dengan komorbidnya, terkait dengan itunya banyak sebenarnya yang harus kita pahami. Nah, di sini mungkin nanti akan sama-sama belajar, mungkin nanti akan sama-sama mengikuti sebenarnya diskusi ini ya. Walaupun mungkin mohon maaf saya tidak bisa sampai akhir karena saya saat ini sudah ditunggu di Universitas Kemenkes Yogyakarta gitu. Kemudian yang kedua terkait insentif ya, mohon izin juga Bu Trisa ya, sebenarnya saya sudah berulang kali, bukan berulang ya, sebenarnya berulang kali untuk diskusi ya, baik itu dalam seminar ataupun dengan CTA atau dengan surat ya sebenarnya ya. Jadi emang dari awal sebenarnya namanya KMK terkait dengan insentif tersebut sebenarnya dari awal itu sudah menyebutkan nama kita ya di Prekameris dan Informasi Kesehatan ya. Cuman kesininya itu tidak terlihat sehingga sebenarnya
banyak sebenarnya permasalahan yang timbul. Di antaranya permasalahan yang timbul itu sumber daya manusia atau pihak SDM dari rumah sakit atau sarana pelayanan kesehatan itu tidak mau mengajukan insentif tersebut karena di note di KMK 24239/2021 tentang insentif itu notnya besar sebenarnya bahwa yang melakukan pelayanan di ruang perawatan COVID. Jadi kami pun ya saya pribadi di Rumah Sakit Dr. Sulu dari awal COVID sampai saat ini tidak pernah mendapatkan seperti itu ya. Jadi ini tidak menutup diri buat teman-teman semua pun seperti itu karena muncul di KMK-nya seperti itu dan mungkin itu akan menjadi sebuah tema yang luar biasa juga mungkin nanti dari Ibu Trisa sebagai gambarannya terkait karena saat seminar yang lalu sebenarnya sempat saya sampaikan sama Dr. Irmansyah, kemudian kalau sama Pak Budi saya belum pernah bareng dalam hal konteks membahas tentang insentif. Dan mungkin saat itu perubahannya sudah dirancang juga perubahan ke yang 4239 tersebut di 2021. Nah mungkin itu menjadi sebuah tema yang mungkin sangat luar biasa kalau buat saya dibahas ya. Sayangnya saya ada acara yang lain jadi tidak bisa mengikuti sampai selesai seperti itu. Jadi terkait dengan insentif tersebut sebenarnya juga saat ini banyak rumah sakit yang sudah mendapatkan insentif tersebut ya yang mungkin saya sudah sempat deteksi itu di daerah Samarinda, di daerah mungkin di Bandung juga ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Tapi info terakhir dari Rumah Sakit Hasan Sadikin pun Dewan Pengawasnya sudah melakukan audit ya, yang akhirnya mungkin ada sebagian mereka medis yang mengembalikan yang harus mengembalikan insentif tersebut. Nah itu yang mungkin tren info yang terbaru walaupun saya belum langsung ya karena infonya baru tadi malam seperti itu. Jadi karena saya emang selalu mendapatkan info terkait dengan ya info-info krisis. Kalau info bahagia kayaknya jarang disampaikan gitu. Nah itu sebenarnya yang mungkin bisa tapi emang mungkin tadi ya, jadi ini menjadi bahasan penting juga ya. Kenapa sebenarnya sudah dikasih, sudah diberikan, tapi harus dikembalikan ya. Mungkin ini auditnya ya. Jadi saat ini kan sebenarnya sedang ada KPK, sedang ada BPK dan lain sebagainya yang terlibat dalam auditor tersebut ya. Jadi mungkin ya kita pun tidak pernah menuntut berlebih sebenarnya, tapi emang dengan mekanisme seperti itu karena jujur kami ini seorang pereka medis dan informasi kesehatan ini merupakan sebuah tenaga kesehatan yang benar-benar terlibat dalam penanganan tersebut, terutama di pendaftaran dan pengelolaan berkas tersebut gitu. Jadi itu yang mungkin bisa diketahui sama semua bahwa di pendaftaran itu kalau kita sebutkan kita ini sebagai garda terdepan yang mungkin resikonya lebih dari yang di pelayanan ya. Karena apa? Karena di pelayanan itu sudah safety tentunya gitu. Sementara kalau kita itu kan di depan di front office atau kita sebutnya garda terdepan ini kan hanya berbalut masker gitu kan, masker bedah ya. Apalagi teman-teman yang daerah itu kayaknya hanya masker kain gitu kan. Nah, itu ya yang mungkin bisa menjadi sebuah perhatian sebenarnya perhatian khusus tentunya perhatiannya itu bukan hanya dari perhatian dari diskusi panel saat ini, tapi benar-benar harus tertuang dalam KMK tersebut ya dan dibunyikan pereka medis dan informasi kesehatan. Nah ini yang mungkin menjadi sebuah PR pagi hari ini ya diskusi panel bahwa bagaimana sebenarnya seorang pereka medis ini bisa mendapatkan nama di KMK insentif tersebut. Karena kalau dilihat sebenarnya di berbagai puskesmas yang ada di Jawa Barat ya itu mayoritas 80% sudah mendapatkan gitu kan. 80% sudah mendapatkan, kemudian di luar Jawa Barat justru yang puskesmasnya tidak mendapatkan, tapi rumah sakit yang beberapa mendapatkan. Nah, dana yang terhimpun di situ sebenarnya ada beberapa ya. Kalau saya sharing dengan Kang Hasan itu ada Pergub gitu kan. Kalau saya sharing dengan teman-teman di luar itu ada Perda dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin akan menjadi sebuah topik bahasan yang mungkin bisa dikemas oleh Bu Moderator bersama narasumber ya. Karena ini sebenarnya luar biasa sebenarnya effortnya ya. Jadi kenapa saya bilang luar biasa karena memang ada bukan ada ketidaksesuaian tapi memang tidak merata ya. Tidak merata terkait dengan ada yang dapat, ada yang enggak. Banyak sebenarnya yang sudah dapat. Jadi kalau teman-teman
saya sebut DKI tidak mendapatkan, sebenarnya di luar sana banyak yang sudah mendapatkan. Tapi emang tidak semua ya, terutama di sini kalau misalnya saya sebutnya Rumah Sakit Hasan Sadikin itu dapatnya hanya di pendaftaran rawat jalan, pendaftaran IGD ya, pendaftaran IGD, kemudian pengelolaan berkas klaim, kemudian orang-orang klaim ya. Seperti itu. Jadi itu yang mendapatkan itu tidak semua dari 109 sumber daya manusia rekam medis di RSIS itu tidak semua gitu. Jadi hanya beberapa ya. Apalagi kami di Rumah Sakit Dr. Culu ini tidak mendapatkan, tidak ya, sedikit pernah saya sharing karena KMK-nya berbunyi seperti itu. Jadi mudah-mudahan dari bahasan diskusi ini bisa mendapatkan bagaimana sebenarnya cara kita sebagai seorang rekam medis masuk ke tenaga kesehatan lainnya tapi dibunyikan gitu kan. Karena kalau tidak dibunyikan, semua SDM di sarana pelayanan kesehatan dan itu tampaknya akan meragu ya. Seperti itu. Walaupun mungkin kalau perdanya berbunyinya disebutkan ya. Kalau pergub biasanya dibunyikan dan lain sebagainya. Mungkin itu pengantar diskusi pada pagi hari ini ya. Mohon maaf atas kurang dan salahnya. Saya akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Teddy Hidayat atas penyampaian ulasan singkat yang sangat informatif sekali ya teman-teman. Ya, acara selanjutnya yaitu diskusi panel yang akan dilakukan oleh kelima diskusi panelis. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan moderator, yaitu Ibu Hozizah. Ya, mungkin sambil menunggu di share screen, dari kami ingin mengingatkan kembali rekan-rekan bagi yang baru gabung, dimohon untuk mengisi link absen yang sudah di-share oleh panitia. Pastikan nama yang ditulis itu nama lengkap dan juga gelar. Karena nama ini yang akan kita catat di sertifikat, dan sertifikat nanti akan di-email, akan dikirim ke email masing-masing saat pendaftaran. Ya, mohon izin, Bu Hozizah, nama lengkap yaitu Dr. Hozizah SKM MKM. Beliau lahir di Bangkalan 19 Februari 1971. Saat ini beliau mempunyai jabatan fungsional yaitu Lektor Kepala. Ya, adapun saat ini beliau adalah sebagai dosen dan kepala program studi Manajemen Informasi Kesehatan di Universitas Esa Unggul, dan pendidikan terakhir beliau yaitu S3 di Universitas Erlangga bidang ilmu kesehatan tahun lulus 2016. Ya, kepada Ibu Hozizah sebagai moderator dan nanti akan dibantu oleh notulensi oleh Bu Yunilda. Pada Bu Hozizah dipersilakan. Ya, terima kasih kepada pembawa acara. Suara saya terdengar jelas? Terdengar Ibu, mohon izin. Iya, terima kasih. Kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh DPD Pormiki DKI dalam hal ini untuk menjadi moderator acara yang luar biasa ini ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Teddy ya, sebagai Ketua Umum, bahwa ini adalah isu terkini ya bagi teman-teman PMIK semua, bahwa saat ini sudah menjadi hal yang yang menjadi isu terkini lah, bahwa semua PMIK mengeluh kenapa PMIK tidak mendapat insentif gitu ya, sehingga ini adalah topik menarik, sehingga luar biasa DPD Pormiki Pak Hasan Sadikin dan teman-teman semua pengurus ini mengemukakan ide bagaimana kita membedah suatu hambatan pengajuan klaim layanan pasien COVID-19 dan peraturan terkait dengan pemberian insentif untuk tenaga kesehatan. Jadi dengan harapan nanti semua peserta yang hadir pada hari ini kita akan menerima informasi yang luar biasa dari para panelis. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini tentunya ya kita berada di ruang Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, tadi saya sudah buka beberapa hal ya terkait dengan tanggapan dari Ketua Umum paparannya tadi. Tentunya yang saya hormati dalam hal ini para panelis yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan kami semua di sini. Ada 5 orang panelis dalam hal ini gitu ya. Yang pertama ada Bapak Hasan Sadikin, Ketua DPD Permiki DKI Jakarta yang akan membahas tentang peran PMIK sebagai tenaga kesehatan dalam klaim COVID-19. Kemudian ada panelis kedua, itu ada Dr. Risa Wahyuni Putri MKes, Sekretaris PPSJM ya, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang akan membahas tentang aturan pencairan dana klaim COVID-19 dan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan. Kemudian ada panelis ketiga, itu Ibu Vivi Lisdawati, MSc, apoteker, PhD. Beliau adalah Direktur Rumah Sakit Sulianti Saroso. Kemudian ada panelis keempat, yaitu Ibu Rahayu Reri Rihastuti, Sarjana Sains sebagai Case Manager BPJS Kesehatan, yang akan membahas tentang hambatan terkait pengajuan klaim COVID-19. Kemudian ada Ibu Dr. Gigi Nuni Ria Sundari, Mars HAK ya, Kepala Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta dengan topik pengajuan klaim COVID-19 di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Bapak Ibu panelis, di sini saya diberikan waktu oleh panitia selama 1 jam untuk masing-masing panelis, nanti alokasi waktunya 12 menit. Kemudian nanti ada sesi berikutnya, 1 jam berikutnya adalah untuk diskusi, karena tentunya para peserta di sini sudah tidak tidak sabar lagi untuk mendiskusikan hal ini kepada para panelis yang luar biasa tentunya pengalamannya, sehingga kami dapat mendapat pemahaman yang baik dalam hal ini. Mungkin untuk pertama kali panelis pertama izinkan kepada panitia ya untuk menyajikan presentasikan dari CV Bapak Hasan Sadikin, mohon dibantu. Saya akan membacakannya. Ya. Ya, Bapak Hasan Sadikin, beliau sebagai Ketua DPD Permiki DKI Jakarta, pendidikannya latar belakang D3 Poltek Piksi Ganesha Bandung, kemudian D4 juga dari Piksi Ganesha Bandung, S2 Universitas Indonesia, kemudian pengalaman organisasi dari kemahasiswaan ya, HIMA dulu di 2010 sampai 2011, saat ini menjadi Ketua DPD Permiki DKI Jakarta, kemudian ada tim perumus SSKNI Permiki, ada tim jabatan fungsional Permiki. Kemudian riwayat pengalaman kerja, saya yakin ini di Rumah Sakit Tambun Bekasi, kemudian di RSCM, kemudian ada sebagai Pokja rekam medis di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Indonesia. Sekarang beliau sebagai pengajar ya, dosen di 3 vokasi Universitas Indonesia untuk administrasi rumah sakit. Saya yakin banyak ini CV dari Pak Hasan ya, luar biasa. Mudah-mudahan ini nanti pengalamannya beliau di rumah sakit dan sebagai pengajar juga ikut memberikan wawasan kepada kita semua peserta untuk mengetahui bagaimana kita terkait dengan klaim ya, peran PMIK sebagai tenaga kesehatan dalam klaim COVID-19 ini. Silakan kepada Pak Hasan 12 menit waktunya dari sekarang untuk memaparkan atau membahas terkait dengan apa yang menjadi kegalauan teman-teman semua ini. Peran PMIK ya, tentunya di dalam pelayanan COVID-19. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Oziza selaku moderator yang sudah memberikan kesempatan dan waktunya untuk memaparkan kilas balik sebenarnya, kilas balik atau lebih ke peran serta
seorang PMIK dalam menangani klaim pasien COVID ini. Sebelumnya yang terhormat pada Pak Teddy selaku Ketua DPP, Dr. Trisa Wahyuni Putri selaku PPSDM dari Kemenkes, Bu Rahayu Reri RSSI dari BPJS Jakarta Pusat, Dr. Vivi selaku Direktur Rumah Sakit Sulianti Saroso sebagai Direktur Research and Infection, dan Dr. Gigi Nunik dari Dinkes sebagai pengelola jaminan kesehatan, dan teman-teman semua khususnya di sini anggota DKI yang memang topik ini diambil atau digagas karena banyak masukan dari anggota kita di DKI pada khususnya. Karena ketika kita berbicara peran pengajuan klaim, di sini otomatis yang terdepan perihal pengajuan klaim ini, kalau kita melihat dari Permenkes pekerjaan reka medis ataupun Kepmenkes standar profesi reka medis, ternyata kita itu dikasih amanah untuk mengelola informasi sebelum atau terkhusus pasien COVID ya. Jadi semua informasi kesehatan baik di puskesmas sampai ke rumah sakit itu tanggung jawab dari profesi PMIK. Nah, dengan adanya sekarang mungkin teman-teman ke arah atau sekarang masanya pandemi, nah teman-teman juga di lapangan khususnya yang PMIK DKI ini sangat luar biasa, tidak ada yang namanya WFH ya Bu, baik yang pendaftaran maupun yang mengurus klaim. Nah, jadi teman-teman ini mengurus klaim dengan mengikuti protokol kesehatan gitu ya, baik menggunakan masker, rajin cuci tangan, ataupun menggunakan APD yang sesuai dengan arahan PPI. Jadi teman-teman itu mengelola dari awal sampai akhir dalam proses pembuatan klaim ini, baik tadi yang disampaikan oleh keynote speak kita, Pak Teddy ya, bahwa baik menggunakan yang konvensional, kalau sekarang sudah ke arah elektronik semua, terlebih kalau kita berbicaranya di DKI, tidak ada yang namanya puskesmas masih menggunakan buku register ya Bu ya. Sekarang kita sudah simpus semua, dan sudah terbridging juga ke sistem aplikasi klaim. Nah, ini salah satu mungkin tugas teman-teman, perannya juga dalam mengelola klaim layanan COVID ini. Semoga peran teman-teman di sini tidak menghambat ke proses pengajuan klaimnya. Karena kalau kita berbicara pengajuan klaim, ada beberapa indikasi memang yang disampaikan oleh BPJS juga, kalau saya lihat di beritanya, bukan hanya kesalahan dari si coder atau kita sebagai petugas pemberi kode diagnosa pasien ataupun tindakan, ternyata ada proses administrasi ataupun medis. Tetapi di sini petugas coder itu karena di akhir harusnya teridentifikasi kesalahan-kesalahan tadi sehingga meminimalisir terkait hambatan pengajuan klaim tadi. Jadi otomatis peran teman-teman bukan hanya mengkode, tapi menganalisis ya, menganalisis baik secara administrasinya lengkap atau tidaknya, atau secara medisnya tepat atau tidaknya. Dan di sini juga teman-teman pastinya harus bisa berkomunikasi dengan semua nakes. Jadi kita itu berkolaborasi ya, kita dikasih amanah semua informasi dari administrasi, medis dan penunjang lainnya oleh teman-teman. Nah, teman-teman di sini analisis. Makanya kalau kita berbicara standar pelayanan minimal di reka medis, teman-teman ada tanggung jawab di situ kelengkapan dokumen reka medis atau kelengkapan inform konsen. Nah, di situ juga teman-teman dikasih amanah lengkap tidak. Kalau tidak lengkap, ya standar pelayanan minimal reka medisnya tidak lengkap.
Nah, hal-hal seperti itu pasti akan berpengaruh terhadap pengajuan klaim COVID. Terlebih kalau kita berbicara koordinasi atau klaim COVID ini, pasti teman-teman bukan hanya belajar perihal standar atau telaah aturan-aturan dalam ICD-10, ICD-9, tapi teman-teman juga di sini harus terpapar baik juknisnya maupun regulasinya. Karena kita banyak laporan juga ya dari teman-teman lapangan, baik yang dispute coding karena perbedaan persepsi antara DPJP dan verifikator, atau teman-teman itu belum terpapar adanya juknis atau regulasi yang sudah beredar. Nah, berarti di sini teman-teman PMIK juga harus aware, harus buka mata terhadap juknis maupun tadi adanya perbedaan persepsi dari DPJP maupun verifikatornya. Nah, kalau kita berbicara insentif, nah ini yang agak sensitif, Bu. Kita bicara insentif, nanti mungkin ada panelis yang lebih kompeten dan ahli. Saya akan menyampaikan keluh kesah mungkin ya sedikit dari insentif ini. Kalau saya mengulang kembali adanya COVID ini, gitu kan, saya diundang dan dikasih amanah juga dari DPP untuk ikut serta atau menjadi perwakilan dalam proses perekrutan relawan waktu itu. Nah, dalam perekrutan relawan itu sudah jelas sebenarnya di situ bahwa PMIK masuk salah satu ke dalam relawan COVID. Dan insentifnya jelas dapat di situ dibunyikan bahwa tenaga kesehatan lainnya dapat insentif di situ. Nah, tetapi perjalanan si virus COVID itu ternyata bukan hanya menjadi tanggung jawab Wisma, ada lagi aturan-aturan, misal yang ditunjuk rumah sakit vertikal untuk menangani COVID, seperti Rumah Sakit Sulanti Saroso, Rumah Sakit Persahabatan kalau di DKI ya. Nah, ternyata tidak cukup juga. Nah, jadi panjang, Bu. Jadi ternyata hampir secara keseluruhan Paskes yang ada di DKI khususnya, baik dari puskesmas sampai ke rumah sakit lain, itu menangani yang namanya pasien COVID. Nah, itu dia yang menjadi cikal bakal teman-teman itu melihat, wah kita dapat insentif dong. Nah, ternyata ada yang dapat, ada yang tidak. Nah, mungkin dari hal-hal yang seperti itu, saya ambil kesimpulan, ternyata kenapa ada yang dapat, kenapa ada yang tidak. Karena secara regulasi sudah ada. Dari pemerintah pusat sudah dibuatkan. Uangnya juga dari mana sudah dijelaskan oleh Kemenq ya. Dari DAO atau dari dana bagi hasil gitu ya. Nah, itu sudah dijelaskan oleh Kemenq untuk insentif ini. Nah, ternyata masalah-masalah yang tadi itu, teman-teman, adanya miss atau koordinasi yang kurang, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dari Paskes. Karena terkait insentif ini menjadi tanggung jawab Paskes, karena Paskes ini yang mengajukan sesuai dengan KMK yang memang sudah dibuatkan, seperti itu. Dan permasalahan juga nanti coba kita diskusikan bersama. Mungkin dari saya cukup Bu Host untuk materi dan kilas balik sebenarnya ya terkait hambatan pengajuan klaim maupun terkait peraturan insentif COVID ini. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada panelis pertama, Bapak Hasan Sadikin, SST MKM, ya, yang telah memberikan pandangannya bahwa sebenarnya PMIK itu sudah tertulis gitu ya, adanya insentif, tapi kenyataannya implementasinya saat ini kok belum gitu ya. Itu yang menjadi kegalauan teman-teman PMIK semua. Ya mudah-mudahan nanti para panelis yang lain bisa memberikan gambaran seperti apa yang harus kita lakukan bersama, sehingga para PMIK itu akan memperoleh haknya sesuai ketentuan yang ada. Gitu ya Pak Hasan ya? Baik. Ya, betul, Bu. Terima kasih kepada Pak Hasan. Yuk kita sama-sama kita dengarkan panelis kedua. Di sini ada Dr. Triza Wahyuni Putri Mkes, Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan.
yang akan membahas tentang aturan pencairan dana klaim COVID-19 dan pemberian insentif tenaga kesehatan. Monggo kepada Dr. Trisa, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, mohon maaf Bu Triza, kami skip sedikit. Kami akan menyampaikan CV. Mohon maaf, sebentar. Ya, ya, ya Bu Triza. Ya baik. Kami akan bacakan Bu Triza, Dr. Triza. Mohon maaf. Ya. Bapak Ibu semuanya, teman-teman para peserta acara diskusi panel, beliau panelis kedua adalah Dr. Triza Wahyuni Putri MKes. Beliau saat ini sebagai Sekretaris Badan Pengembangan Pemberdayaan SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan, Pendidikan, Fakultas Kedokteran tahun 88 di Universitas Erlangga. Kemudian tahun 99 beliau mengambil Magister Kesehatan Masyarakat FKM. Kemudian Diklat PIM tahun 96 Bapelkes Depkes, Diklat PIM ketiga, Pusdiklat ketiga gitu ya. Kemudian ada Diklat PIM 2015 itu di Labuan Jawa Barat. Kemudian wah ini ada Magister Kesehatan, Magister Manajemen Rumah Sakit Pendidikan Universitas Gadjah Mada. Jadi ada dua ya gelar S2-nya, luar biasa nih Dr. Triza. Kemudian lewat pekerjaan saat ini sebagai Sekretaris Badan BPSDM Kesehatan. Sebelumnya sebagai Kepala Pusat Analis Determinan Kesehatan, kemudian Kepala Pusat Intelijensia Kesehatan, kemudian Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan Balitbangkes, kemudian Kepala Bagian Analisis Kebijakan Kesehatan, kemudian tahun 2000-2006 Kepala Seksi Standarisasi Layanan Kesehatan, kemudian Kepala Seksi Pengembangan Kesehatan, Kepala Seksi Pengembangan Kesehatan Masyarakat, sebagai dokter puskesmas diawali dulu awal karirnya ya 89 tahun 94 sampai dengan 94. Kemudian penghargaan luar biasa ini penghargaan kepada Dr. Triza. Yang pertama penghargaan di sini tahun 99 ya dari instansi pemerintah lainnya ada Satya Lencana Karya Satya tahun 2005 itu oleh Presiden. Kemudian Bakti Karya Husada Dwi Windu 16 tahun ya sudah berkarya 2005 yang lalu oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian ada Bakti Karya Husada Dwi Windu 16 tahun berkarya juga di tahun 2011 oleh Menteri Kesehatan. Jadi itu Bapak Ibu semuanya para peserta diskusi panel sekilas tentang CV Dr. Triza. Monggo silakan dilanjut Dr. Triza. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Moderator atas kesempatannya dan berapa menit? 10 menit ya? 10 menit? 12 menit, Dr. 12 menit. Baik, terima kasih tentu pada Bapak Ketua Formiki dan seluruh jajarannya, serta Bapak Ibu narasumber. Terima kasih untuk kesempatan kita berbagi dan berdiskusi pada kesempatan pagi hari ini, dan saya mewakili Ibu PLT Kepala Badan BPSDM. Saya mohon izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat, Ibu Moderator? Sudah jelas, sangat jelas. Ya. Terima kasih. Mungkin saya akan skip untuk hal-hal yang mungkin tidak diperlukan banyak diskusinya, namun nanti untuk hal yang perlu mendapatkan penekanan kami mendapatkan menjelaskan. Tentu ini adalah cikal bakal kita, kenapa kita memberikan insentif ya, karena memang di masa pandemik ini kemudian arahan Bapak Presiden kita perlu memberikan penghargaan apresiasi kepada tenaga kesehatan begitu ya. Tenaga kesehatan merupakan garda terdepan, perlu mendapatkan penghargaan dan apresiasi. Saya kira semua kita akan sepakat ketika kita bilang tenaga kesehatan, kemudian tindak lanjutnya seperti apa? Kementerian Keuangan kemudian mengeluarkan surat edaran tentang tenaga kesehatan yang boleh menerima insentif adalah begitu kan ya, nanti akan kita jelaskan di belakang. Sebetulnya itu runtutannya dari mulai Kepres, kemudian kata-kata Bapak Presiden, kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan dan seterusnya. Namun sesungguhnya yang diharapkan adalah kita dapat memberikan motivasi bagi tenaga kesehatan. Ya.
Saya tidak menginikan tentang insentif santunan kematian mungkin terlalu dalam, tapi nanti kami singgung juga. Ya, regulasi tadi sudah disinggung oleh Bapak Ketua bahwa sebetulnya kami juga belum pernah memberikan insentif pada tenaga kesehatan. Kalau kita mau berikan insentif pada siapa dan bagaimana, itu suatu pembelajaran luar biasa di era pandemik ini. Siapa yang memberikan, ini tugas siapa, begitu kan? Di ruang lingkup pekerjaan kita juga tidak ada. Di tempat kami juga kami bukan tusinya. Tentu sebagai sekretaris badan, akhirnya kami diberikan mandat untuk melakukan itu, dan kami melakukan kajian dan sebagainya, kami juga belajar. Akhirnya ada izin prinsip yang keluar waktu itu dengan surat nomor 239. Di situ disebutkan siapa saja yang boleh menerima insentif. Itu pada tahun 2020, yaitu dokter spesialis, dokter umum atau dokter gigi, perawat atau bidan, dan nakes lainnya. Dari situ saja kita sudah tidak bisa bergerak. Jangankan kemana-mana, ke non-nakes itu udah terkunci gitu. Kita tidak bisa mau memberikan dari sisi yang mana, namanya juga tenaga kesehatan. Maka kita sudah masuk pada area di mana undang-undang tenaga kesehatan ya. Dan pasti kalau di sini tentunya teman-teman di sini para anggota Pormiki pastinya kan masuk dalam kriteria itu sebagai tenaga kesehatan ya. Dalam konteks itu iya. Maka kemudian kita membuat regulasi 278, 392, 447, 2539, dan yang terakhir adalah 4239 untuk tahun 2021. Perjalanan panjang dan bergelimpangan sebuah perjuangan, artinya dari sisi regulasi keuangan kita belum klop, dari sisi regulasi kesehatan siapa yang diberi kita juga belum klop. Kita berdarah-darah. 278 kita tutup karena perjalanan cukup panjang. Kenapa panjang? Karena verifikasi ternyata harus dilakukan oleh pusat. Itu tidak logis. Sehingga kita membayarkan dari sesuatu yang jauh di sana dan tidak logis. Akhirnya kita putuskan bahwa harus dilakukan oleh verifikator di daerah. Maka kami hanya mengerjakan yang di pusat. Kemudian 392 sudah cukup, kita pusat saja. Namun walaupun tentang kendali pusat, ada juga swasta yang di daerah yang menjadi tentang kendali kami. Maka diputuskan kemudian bahwa verifikasi bukan di pusat juga, tetapi juga di fasilitas kesehatan setempat. Kita sangat percaya pada pimpinan Vaskes. Kita sangat percaya pada dinas kesehatan. Kita sangat percaya pada siapapun yang menjadi kepala, pimpinan, manajemen di setiap tempat. Karena kami bukan orang yang mempunyai rentang kendali itu. Tidak mungkin kami melihat satu persatu. Oleh karena itu, sejak 392 sampai kemudian 447, 2539 itu penguatan pada sisi manajemen. Ya, jadi tentang regulasi. Kemudian 447 kami lakukan relaksasi. Relaksasi itu artinya apa? Artinya jangan dong tenaga kesehatan terpapar penuh 1 bulan. Padahal kami menuliskannya hanya 22 hari. Masukannya adalah jangan dong 22 hari. Kan tenaga kesehatan juga perlu satu episode di mana mereka tidak terpapar. Oke, kalau begitu kita relaksasi dari 22 hari menjadi 14 hari saja. Itu regulasi berikutnya. Ya, jadi artinya memang kita kemarin semakin memperbaiki situasinya. Juga kemudian kami mengembangkan instrumentasi, yaitu mengembangkan aplikasi. Ya. Jadi pada 2539 kami selesaikan sampai tahun 2020, kemudian tahun 2021 kami juga mendapatkan banyak masukan waktu itu ya. Jadi waktu tahun 2021 kami ditegur oleh KPK, oleh BPK, oleh teman-teman juga yang teknis. Misalnya, kenapa sih sepertinya nge-lag ya. Ya, koneksi. Mohon maaf ya para peserta semuanya. Mungkin Dokter Tessa agak ada kendala di koneksi. Ya.